Assalamualaikum. Hello everybody. Now let's continue to the second topic of biology in this semester, and we will study about structure and function of plants. Struktur dan fungsi tumbuhan. So, what will we study about? We will study about structure and function of plant organ, and then structure and function of plant tissue, and the last is technology inspired by plant tissue structure. The first question is why we need plants. Kenapa kita membutuhkan tumbuhan? Okay, you can keep your answer and let's match your answer with this importance of plants. Why plants are important? Because the first, plants are the primary source of food. Jadi sumber makanan utama kita adalah tumbuhan. Jadi hanya satu-satunya makhluk hidup yang bisa memanfaatkan cahaya matahari untuk menjadi energi kimia itu adalah tumbuhan, and the process called photosynthesis. And then the only living things that can produce oxygen are plants. Satu-satunya makhluk hidup yang bisa menghasilkan oksigen yaitu tumbuhan, and oxygen produced from photosynthesis, the same process as food production. And then it also renew and cool the air. Maksudnya ini adalah memperbaharui dan menyegarkan udara, and then slow high winds. Jadi kalau ada angin yang sangat ribut atau angin kencang itu bisa dikurangi dengan adanya tumbuh-tumbuhan. And then hold soil or prevent erosion. Bisa menjaga tanah dari erosi. And the last is building materials and aesthetic. Jadi tumbuhan juga merupakan bahan bangunan juga untuk keindahan. Maybe you have another idea about the importance of plants. Jadi masih ada banyak sekali keunggulan atau pentingnya tumbuhan untuk makhluk hidup di sekitarnya. Next, let's study about structure and function of plant organs. Kita belajar tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Do you see what is this organ? It is root. What is root? Root is akar. So the function of root are first absorb or transport water and nutrient. Jadi dia bisa menyerap air juga zat hara dari tanah, dari akar, dari tanah menuju ke tempat fotosintesis. The next is anchor plant to the ground. Jadi melekatkan tumbuhan dengan tempat tinggalnya yaitu di tanah. And next is hold soil in place and prevent erosion. Jadi mencegah adanya erosi. And the last is storage of sugars made in photosynthesis. Jadi akar juga berfungsi untuk menyimpan apa? Menyimpan hasil dari fotosintesis, sehingga kita bisa menemukan adanya tumbuhan ketela pohon atau ada seperti rimpang. Itu semuanya menyimpan hasil dari fotosintesisnya di dalam akar. We know there are two kinds of roots. Ada dua jenis
akar, the first is tap roots atau akar tunggang, seperti gambar ini atau seperti gambar ini. Ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil, and then the other are fibrous roots atau akar serabut. Jadi ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti rumput, padi, dan tanaman lain. Nah, seperti ini adalah fibrous root atau akar serabut. Next, there are stems. What is stem? Stems itu adalah batang. Batang ini memiliki fungsi, the first is support for plant body. Jadi dia menyangga bagian tumbuhan yang ada di atasnya, yaitu daun-daun, juga ranting. And then it also carries nutrient and water throughout the plant. Dia berfungsi untuk meneruskan tugas dari akar yang sebelumnya tadi, yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ini tugasnya diteruskan oleh batang. Batang ini akan membawa ke tempat fotosintesis. And the last, the same function as the root. Jadi fungsinya untuk menyimpan hasil fotosintesis juga. Ini contohnya pada tumbuhan sagu, itu batangnya bisa digunakan untuk membuat tepung sagu, karena di situ disimpan hasil fotosintesis. The next organ are leaves, daun. Kalau tunggal leaf pakai huruf F, L E A F. Leaf is the place for photosynthesis. Why? Because it has chlorophyll atau zat hijau daun. Dia berfungsi untuk tempat fotosintesis, and also place for gas exchange, tempat pertukaran gas CO2 dan O2. Karena di sini terdapat stomata atau mulut daun. The next organ is flowers. Flowers artinya sudah tahu semua ya. Flowers are bunga. Let's see the common flower parts. Bagian-bagian dari bunga. We have sepal, petal, and then stamen, and then pistil. The function of flowers are for plant reproduction, untuk perkembangbiakan dari tumbuhan. Now let's remain about the main part of complete flower. Bunga yang lengkap itu harus ada 4 bagian. First is sepal, and then second petal, third pistil, and the last is stamen. Let's see one by one. Sepals. Sepals, the green leaf like part of the flower that cover and protect the flower bud before it opens. Atau bahasa Indonesianya adalah kelopak bunga. Ini bagian bunga yang warnanya hijau yang melindungi bunga ketika dia masih kuncup. Next are petals. Petals ini adalah bagian yang menarik dari bunga, biasanya berwarna-warni. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah mahkota bunga. So petals act to attract insects for pollination. Jadi mahkota ini berfungsi untuk menarik serangga untuk mengadakan pollination atau penyerbukan. The next, stamen, male reproductive part of flower, bagian dari bunga yang merupakan kelamin jantan. Stamen consists of filament and anther. Filament is short stalk of stamen. Jadi filamen itu adalah
tangkai sari, and then anther, it means kepala sari. Anther contain pollen or male sex cell. Jadi di anther atau kepala sari itu terdapat serbuk sari. Kalau di bahasa Indonesia kan, atau pollen, istilah dalam bahasa Inggrisnya. Next, let's see female part of a flower. The first part is pistil. Pistil is female part of flower. Pistil consists of ovule or female sex seeds or eggs. Ovule itu adalah sel telur, and then stigma catch pollen. Stigma itu adalah kepala sari, ini yang berfungsi untuk menangkap serbuk sari. The next is style, tube that leads to ovary. Jadi stilus ini adalah sebuah saluran yang mengarah kepada ovarium. The next is ovary. Egg cell develops in ovary. Jadi sel telur tadi itu berkembang di dalam ovarium. After fertilization, the ovary grows to become a fruit or seed. Jadi setelah fertilisasi atau penyerbukan, ovarium itu akan berkembang menjadi buah dan di dalamnya terdapat biji. We have another organ, we call it fruit, buah. So your task is write down what is the function of fruit. Apa fungsi dari buah? And please write on comment. Jadi tolong dituliskan jawabannya apa sih fungsi dari buah itu pada kolom komentar. Thank you for today. And then for the next topic about plant tissue atau jaringan tumbuhan and technology inspired by plant structure, teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan, we will discuss on the next meeting. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.